pembukaan atau launching dari pembelajaran gasing di Kabupaten Batanghari. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan pendiri Yayasan Teknologi Indonesia Jaya, Bapak Profesor Yohanes Surya, PhD. Terima kasih Pak, beserta tim yang hadir pada saat hari ini. Ini terbaik semua yang sama-sama kita hormati Kapolres Batanghari, yang mewakili. Terima kasih Pak Sab, Bapak dari BPMP dan BPG. Ya. Salam Pak dengan Pak Budi dan Pak Bambang ya. Kawan-kawan Kepala OPD yang hadir pada kesempatan hari ini, Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan hari ini, dan anak-anakku tercinta, siswa-siswi SD yang akan memulai mengikuti metode gasing yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita tahu bersama Bapak Ibu, kelemahan salah satu di Batanghari kurang pandai berhitung. Tadi langsung dicontohkan, duduknya sempit-sempitan, sementara ruangnya masih ada. Karena tidak bisa ngitung jumlah pesertanya seperti apa, ruangannya lebarnya seperti apa, bangku yang akan masuk seperti apa. Ini contoh-contoh sederhana. Padahal angkanya yang penting. Kita tidak masuk surga, angka juga dihitung kan. Mana yang lebih baik, banyak pahala apa banyak dosanya. Ada hitungannya. Semua akan dihitung. Semua akan dihisap. Ya, baik dari perintah agama maupun apa yang terjadi di dunia ini. Kemudian yang disampaikan Pak Yohanes tadi, kelemahan kita di Batanghari, kolaborasi antar manusia itu agak kurang. Kurang memahami dia, untuk sukses dia perlu orang lain. Untuk sukses dia perlu berkoordinasi dengan orang lain. Nah, tadi disampaikan 8C oleh Pak Yohanes tadi, bahwa akan tercipta hal-hal baik. Tidak akan orang bisa sukses dengan hard skill saja, dengan intellectual skill saja, dia perlu soft skill. Nah, mudah-mudahan dengan gasing ini anak-anak kita bisa dibekali itu. Tadi sampaikan Pak Yohanes bahwa setelah pembelajaran ini siswa-siswi akan lebih patuh dengan gurunya. Kalau di Batanghari patuh Pak Yohanes. Makanya kita pengen guru di Batanghari meningkat kompetensinya. Takutnya patuh, gurunya tidak kompeten. Masuk jurang lah anak-anaknya kan. Saya pernah sekali berdebat dengan anak saya dulu, anak. Dia ngotot tapi salah matematikanya. Tapi dia ikuti ajaran gurunya yang salah itu. Nah, ini kita tidak mau terjadi di Batanghari. Karena kepatuhan anak murid dengan guru sangat tinggi. Pada saat gurunya salah, ya masuk jurang lah anaknya. Nah, ini berarti kita akan meninggalkan dosa-dosa jariah lah, kalau ada dosa jariah itu. Nah, kita tidak mau kawan-kawan pendidik di Batanghari meninggalkan hal seperti itu. Kenapa? Karena akan menjadi beban kita bersama besoknya. Dan kita yakin kalau Pak Yohanes tadi punya metode, guru-guru yang bagus, yang baik dalam menyerap metode gasing ini akan dijadikan trainer. Nah, ini saya takutnya kosong sekolah di Batanghari ini Pak, jadi trainer semua nih. Nah, karena guru-guru kami ini semangat-semangat semua nih kan. Ya, lihat muka-mukanya hari ini, wah ini bisa lolos nih. Ya kalau tidak terbaik, baik sekali lah. Ya, anak-anakku semua, kelemahan-kelemahan pendahulunya, termasuk rombongan kami ini mudah-mudahan tidak terjadi di anak-anak semua. Ya. Kemarin pas penentangan MOU kita minta Pak Yohanes, Pak kalau bisa cepat Pak. Tanda tangan tanggal 25, kalau bisa tanggal 4. Nah ini dipenuhi oleh Pak Yohanes nih. Kenapa? Tambah lambat, tambah banyak kerusakannya. Dan Pak Yohanes dengan timnya ikhlas, dia rela mau datang ke Batanghari dalam waktu singkat mempersiapkan timnya. Makasih Pak Yohanes ya. Mudah-mudahan menjadi hal baik yang kita berikan untuk bangsa ini. Ditandatangani tanggal 25 dan langsung dilaksanakan tanggal 4. Jadi anak-anak ini, kemarin Pak Kadis bilang, enggak Bapak pelajari dulu Pak, Kadis PDK. Baik apa tidak model gasing ini? Saya optimis baik. Tapi yang jelas kita punya upaya maksimal untuk memperbaiki ini. Dan Pak Yohanes bagian dari itu. Bagian dari orang Indonesia yang seoptimal mungkin untuk meninggalkan legasi baik bagi bangsa ini dengan memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak kita. Karena besok kalau kita tua, yang ngurusnya anak-anak kita nih lah. Kalau anak-anak kita bengak, bahaya kita. Dan hasil temuan Pak Yohanes dari pretest, nanti adik-adik ini akan, anak-anak ini akan mengikuti pretest ya. Dari pretest yang ada, hal yang paling rendah nilainya pembagian. Nah, betul tuh Pak Yohanes, sama dengan susah nih berbagi-bagi nih. Ya, kalau masuk tuh payah keluarnya kan. Nah, kecuali ibu-ibu, kalau ibu pandai berbagi lah dia. Kalau bikin kue dibagi-bagi sama kawannya kan. Dan ini akan menjadi karakter nih.
Bapak Ibu semua. Memang hal itu sebentuknya sederhana dan guyonan, bahwa orang susah berhitung pembagian, tapi itu karakternya. Nah, jadi hal-hal begini tidak baik. Tidak baik bagi perkembangan diri seseorang dan tidak baik juga bagi lingkungannya. Karena biasanya orang yang diberi kelebihan itu dia harus bisa berbagi. Karena perintah agama jelas dan kita yakin semua agama begitu. Bahwa ilmu yang kita dapat harus ditransfer ke orang lain. Harus disebarluaskan. Kalau tidak, Tuhan akan mengambil kembali ilmu itu. Dan kita hilang, kita tidak akan punya ilmu. Kalau sudah tidak punya ilmu, gelaplah hidup kita semua. Nah, ini anak-anak nanti ikuti dengan baik dan santai. Ini makanannya ada Pak Kadis ya? Ya. Saya yakin Pak Yohanes, anak-anak ini bakal nangis dia berpisah setelah ceria. Guru-gurunya juga bakal nangis. Dan tolong diikuti ini ya, diikuti ini dengan ikhlas, dengan santai tapi serius, supaya ini target ini tercapai. Tadi Pak Yohanes sampaikan tanggal 16 Agustus selesai semua. Dan selesai nian. Tidak ada lagi anak kita yang kebengaan berhitung. Apalagi contoh kita tidak pindah berhitung. Orang ini banyak tidak punya tabungan. Kenapa? Pengeluarannya lebih besar dari pendapatan. Saya tanya terakhir dengan Kepala Pengadilan Agama, rata-rata perceraian itu akibat ekonomi. Ekonominya macam mana bentuknya? Itu tadi. Pendapatannya 10, utangnya 20. Beda. Lakinya ngutang, bininya ikut ngutang juga. Akhirnya ribut terus lah pasti. Tanggalnya cepat yang berputar kan? Nggak terasa lah bulan depan, nah, ribut. Akhirnya terjadi perceraian. Itu tadi, karena tidak pandai berhitung. Bahwa keadaan ini tidak akan seteris beribus, tidak akan normal-normal saja. Pasti ada hujan, kita ada demam. Orang yang tidak bisa berhitung, tidak bisa ngitung tuh. Soalnya kalau dia punya kebun sawit 10 hektar, hasilnya normal terus. Padahal ada frekuensi produksinya turun. Ada masuk musim hujan yang mungkin mengangkutnya akan lebih sulit atau lebih mahal biaya yang angkutnya. Jadi besok anak-anak kita nih yang SD nih pintar dia ngitung itu, tidak sama dengan kita nih. Tidak bisa berhitung tadi. Lah jelas dia badannya besarnya, makannya masih banyak juga. Itu tidak bisa berhitung tuh. Badannya kecil, makannya dikitnya. Tidak bisa berhitung juga. Ya. Nah, jadi kalau kata Pak Yohanes tadi, memang bisa membuat langsing. Kepala OPD ini akan kita ikutkan gasing juga. Supaya dia cepat langsing dia. Saya belakangan Pak Yohanes baru tahu bahwa gasing itu akronim dari gampang, asik, dan menjangan. Saya pikir ya gasing itu memang dia muter gitu kan. Nggak pusing-pusingnya muter dia. Tapi kita hidup jangan seperti gasing. Kalau gasing itu kan tidak maju-maju dia. Mantap di situ kan, muter-muter di situ. Jadi gasing ini modal kita bisa berpusing, bisa berlari kencang. Ya anak semua ikuti dengan baik ya. Ya ada anak saya juga di situ nampaknya. Oh ada Humairo ya. Inilah generasi yang akan ngurus kita nanti, anak-anak semua, bapak ibu semua ya. Bapak kepala sekolah, dosa. Kalau kita mau cepat pintar, kita harus menerimanya dengan ceria. Tidak. Coba perhatikan kalau orang nikahan atau pengantin yang entah cowoknya entah ceweknya dinikahkan merengut itu tidak lama lah umur itu. Tapi kalau mau kuaket dari belum datang dia senyum bawaannya kan, itu banyak lah anaknya bakal begitu kan, akan produktif dia. Ya, tapi kalau dia cemberut dia bahaya. Bapak Ibu, kita pengen batang hari ini lebih baik lagi dan kita pengen menjadi bagian dari bangsa ini untuk mempercepat kemajuan Indonesia ini. Kita salah satu visi yang kita tuangkan dalam misi kita, bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan di batang hari yang nanti muaronya menciptakan manusia yang kompetitif. Karena semakin maju zaman, semakin kompetitiflah persaingan hidup ini. Kompetisi di antara manusia akan semakin meningkat. Dan anak-anak yang pandai, numerik ini, anak-anak yang punya karakter baik ini, dia yang akan memenangkan pertarungan dunia ini. Dan dia akan dibanggakan oleh guru-gurunya. Karena saya kalau ketemu guru saya, pasti nangis dia. Aduh, dia lihat nyangkunian, kau macam ini gitu kan. Nah ini anak-anak kita ini pengen besok kalau bisa ketemu gurunya gitu, dia berhasil semua. Jangan ketemu gurunya besok ada yang masuk penjara narkoba, ada yang kecanduan judi online, kan bahaya dia. Nah, tapi anak-anak yang pandai berhitung tidak mau dia main judi online tuh. Sudah jelas-jelas lawan robot dia pasti kalah lah. Tidak mungkin manusia bisa menang lawan robot. Robot tidak punya capeknya kan. Nah tapi kalau tidak pandai berhitung tadi ya ngayal lah hidupnya.
bisa dapat duit sekian. Orang tidak pada berhitung hidupnya dengan hayalan saja, halusinasi. Tidak ada hal baik untuk dirinya. Pakai narkoba dia, seolah-olah kuatlah tubuhnya, karena tidak bisa berhitung dia. Dia tidak bisa kenalin, tidak bisa kenali bahwa Tuhan itu membuat tubuh manusia itu ada batasan dan dia ada recharge kembali untuk dia mengeluarkan energi kembali. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, Pak Yohanes, tolong bantu kami di Batanghari, Pak ya. Karena nanti kalau ada metode yang lain juga membaca cepat segala macam. Dia ada kelemahan kami juga membacanya agak lambat, Pak. Membaca yang tersirat, yang tersurat bisa. Karena kita harus utuh kan, membaca yang tersurat dan tersirat. Kalau cuma yang tersurat saja, bisa kadang-kadang salah tafsir. Ini menimbulkan kesesatan nanti kan. Nah, semua, Bapak Ibu semua sekarang sudah akuntabel semua diukur semua dihitung semua. Tidak banyak lagi kerjaan dunia ini yang tidak bisa diukur, semua diukur. Dulu orang mengatakan politik itu susah mengukurnya, tidak, sekarang sudah bisa diukur. Makanya orang ahli di bidangnya akan sukses di bidang politik. Yang tidak ahli ya pasti gagal. Ya, tidak politik ya gagal lah. Oh dia bukan ahlinya di situ kan. Nah, jadi besok semua kuantitatif, semuanya bisa dihitung. Apapun bisa dihitung. Ya kalau umur mungkin tidak lah. Tapi paling tidak kualitas umur bisa dihitung. Apakah umur kita panjang kita bisa nikmat, bisa bahagia atau tidak itu bisa diukur. Tapi itu tergantung kemauan kita bersama. Ya anak-anakku semua, tadi Pak Prof minta coba Pak Kadis carilah anak-anak yang paling ketinggalan. Dan anak ada pendidikan gembira ya. Ini berapa hari ini Pak Kadis? Anak-anaknya? 15 sekolah. Jumlah 48. Anak jumlah anaknya? Sudah pandai berhitungnya Pak Kadis. Karena saya sering acara itu kepala dinas, saya tidak tahu jumlah pesertanya. Ini aneh nih sekarang. Ini kalau ini sudah pandai. Maka kadang-kadang kita membuat anggaran itu lambat. Karena itu tadi, pegawai kita lambat dia. Datanya lambat, sehingga jumlah anggaran yang dibutuhkan juga lambat. Nah, ini di sekolah juga gitu, manajer bosnya, dana bosnya akhirnya pengelolaannya lambat. Karena itu tadi cara berhitung. Tapi setelah ikut gasing nih kakek, semuanya oke gas tadi. Mungkin itu saja Bapak Ibu semua, sekali lagi Pak Yohanes, terima kasih banyak ya. Kami minta maaf Pak, dalam pelayanan Bapak mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan. Inilah keadaan Batanghari yang sedang kita benahi Pak Yohanes ya. Tolong bantu kami untuk mendidik generasi ini. Kita sudah support full ya, sepanjang kewenangan daerah dan kemampuan daerah. Pendidikan Batanghari ini kita support full. Baik perbaikan sarana-prasarana, peningkatan kompetensi guru. Maka guru penggerak itu paling banyak di Batanghari saat ini. Tapi masih jauh dari jumlah idealnya. Dan minta maaf Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru, saya hitung ada 20% yang saat ini masih menolak untuk melakukan perubahan dirinya. Pasti dia cenderung kontraproduktif. Jadi kerjanya tiap hari itu pasti ngatai bupati BKW kan. Nah apa, bagus juga supaya bupati dapat pahala juga di situ kan. Nah, karena kita akan kekeh dengan prinsip kita, dengan tujuan kita bahwa ini akan kita perbaiki. Soal orang tidak mau ikut serta ya silakan, kita tinggalkan saja. Kita mengajak yang mau saja, yang mau berbuat baik, dan yakinlah Bapak Ibu guru, kesuksesan kita mendidik anak-anak ini akan menjadi amal jariah bagi kita semua, ya kan? Karena amal lain besar biayanya. Kita amal dalam profesi kita nih lah, ya. Tidak perlu kita nyumbang lain, dengan profesi kita lakukan dengan baik, dapatlah pahala kita dari Tuhan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua, Pak Yohanes dan kawan-kawan, dan kalau ada kekurangan, kelemahan kami tolong disampaikan saja, kami akan memperbaikinya, dan kami selalu membuka diri untuk menerima saran, kritik, dan masukan. Ini pakai pembukaan nih Pak Kadis. Iya. Atas izin Allah Subhanahu wa taala dan izin semua kita yang hadir di sini, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, kegiatan peningkatan numerasi pandai berhitung dengan metode gasing kita nyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.